Sebagai seorang penjelajah dunia, kamu pasti akan menemukan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan. Mulai dari tradisi yang unik, gaya hidup aneh, sampai makanan yang bikin kamu mikir 2 kali sebelum memakannya. Yap, budaya suatu tempat seringkali terlihat dari apa yang ada di meja makan mereka. Dan pada video kali ini, kita akan menjelajahi makanan-makanan paling ekstrim di dunia. Siap-siap, karena makanan-makanan ini mungkin bakal bikin kamu gak jadi lapar. Balut. Direbus, diorak-arik, maupun digoreng, telur selalu jadi bagian dari makanan sehari-hari di banyak negara. Tapi di Filipina, mereka punya cara unik dan ekstrim dalam menikmati telur. Sekilas kayak telur rebus biasa, tapi pas dibuka, kamu bakal disapa sama bayi bebek lengkap dengan bulu, paruh, dan tulang. Biasanya dimakan saat embrio berumur kurang lebih 18 hari. Semakin tua, semakin kelihatan bentuk bebeknya. Peternakan bebek merupakan industri utama di Filipina, dan balut adalah produk utamanya. Nama balut sendiri berasal dari frasa Tagalog, balut sa puti, yang berarti dibungkus putih, merujuk pada lapisan putih yang menyelimuti embrio di dalam telur. Balut biasanya dimakan langsung dari cangkangnya, dan sebelum digigit, orang-orang sering menyeruput cairan kaldu gurih dari dalam telur itu. Nice. Teksturnya, kombinasi antara kenyal dari bagian putih telur, lembut dari kuningnya, dan renyah dari tulangnya. Rasanya gurih, kaya protein, dan sering disantap dengan garam atau cuka. Bagi warga lokal, ini makanan lezat yang biasa ditemukan di pasar malam atau pinggir jalan. Tapi buat pendatang, enak. Di Filipina, balut dipercaya sebagai afrodisiak dan sumber energi. Ini bukan cuma makanan, tapi bagian dari identitas budaya. Bahkan ada kontes makan balut di sana. Berani cobain? Casu marzu. Bayangin kamu traveling ke Italia, dan bagian dari rencana tersebut adalah untuk menikmati kuliner yang terkenal dan lezat. Seperti saus tomat yang gurih, pizza margherita, pasta, keju, dan masih banyak lagi. Namun, jika kamu ingin mencoba yang sedikit beda, kamu mungkin ingin mencoba casu marzu. Casu marzu adalah salah satu dari sekian banyak jenis keju di dunia. Tapi, berbeda dari keju pada umumnya, casu marzu adalah keju yang dipenuhi belatung hidup. Yap, kalian gak salah dengar, belatung hidup. Casu marzu artinya keju busuk. Ini adalah keju paling berbahaya di dunia karena dipenuhi belatung. Casu marzu adalah keju tradisional dari Sardinia, Italia, yang terkenal ekstrim karena proses fermentasinya melibatkan larva lalat Piophila casei. Keju ini dibuat dari susu domba yang difermentasi, hingga teksturnya menjadi lembut dan nyaris meleleh. Setelah keju pecorino matang, larva lalat dibiarkan bertelur di dalamnya. Larva-larva ini memecah lemak dalam keju, menciptakan tekstur creamy yang khas. Uniknya, keju ini biasanya dimakan bersama larva yang masih hidup, meski sebagian orang memilih mengeluarkannya terlebih dahulu. Rasa casu marzu digambarkan tajam, pedas, dan sedikit menyengat, dengan aroma yang kuat. Larva hidup yang menggeliat memberikan sensasi unik saat disantap, menjadikannya pengalaman kuliner yang memacu adrenalin. Casu marzu telah menjadi bagian dari tradisi Sardinia selama berabad-abad. Keju ini sering disajikan pada perayaan penting sebagai simbol keberlimpahan. Meski sempat dilarang karena masalah keamanan pangan, keju ini tetap eksis sebagai warisan budaya yang dilindungi. Tarantula goreng. Selanjutnya, kita ke Kamboja buat nyobain makanan yang gak kalah ekstrim, tarantula goreng. Yap, laba-laba gak cuma bikin orang lari ketakutan, tapi juga jadi camilan favorit di kota Squon, yang dikenal sebagai Spider Town, atau kota laba-laba. Kota Squon di Kamboja begitu dipenuhi laba-laba,
sehingga penduduk setempat yang hampir kelaparan telah beradaptasi dan mulai mengonsumsinya pada tahun 1970-an, dan hal tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Jadi gak heran jika kota ini dikenal sebagai kota laba-laba. Proses pengolahan tarantula goreng dimulai dengan membersihkan laba-laba, kemudian merendamnya dalam campuran MSG, gula, dan garam. Setelah itu, bawang putih yang telah dihancurkan digoreng dalam minyak hingga harum. Lalu tarantula ditambahkan dan digoreng bersama bawang putih hingga kaki-kakinya menjadi kaku dan renyah. Bagian perut seringkali tidak dikonsumsi karena mengandung organ dalam dan kotoran. Tarantula goreng dipercaya mulai populer saat masa kelaparan di era Khmer Merah. Masyarakat yang kesulitan mencari makanan beralih ke sumber protein alternatif, seperti laba-laba. Kini, tarantula menjadi camilan khas yang dicari wisatawan. Rasanya digambarkan mirip dengan perpaduan antara ayam dan kepiting, dengan tekstur renyah di bagian kaki dan lembut di bagian tubuh. Aroma bawang putih yang kuat menambah cita rasa hidangan ini, membuatnya semakin lezat dan unik. Berani cobain? Eskimos. Ngomongin soal makanan ekstrim memang gak ada habisnya. Contohnya seperti makanan ini, Eskimos. Makanan yang berasal dari Meksiko ini biasa juga dikenal sebagai kaviar gurun atau kaviar serangga. Seperti apa sih makanan ini? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Eskimos adalah hidangan eksotis yang terbuat dari telur semut ratu. Yap, kalian gak salah dengar, dari telur semut. Telur semut ini dimasak dengan cara tradisional dan disajikan sebagai makanan mewah di Meksiko. Meskipun tergolong makanan yang gak biasa, Eskimos memiliki rasa yang unik dan kaya akan nutrisi. Eskimos berasal dari telur semut yang biasa ditemukan di sarang semut hitam jenis Liometopum apiculatum. Proses pemanenannya memerlukan keahlian khusus karena sarang semut sulit dijangkau. Hanya orang-orang terlatih yang dapat memanen telur semut ini dengan hati-hati, agar tidak merusak sarang atau mengganggu ekosistem semut. Oleh karena itu, Eskimos tergolong makanan langka dan mahal. Eskimos dimasak dengan cara yang bervariasi, namun cara yang paling umum adalah dengan menumisnya menggunakan mentega, bawang putih, dan cabai. Beberapa resep juga menambahkan rempah-rempah untuk memberi aroma khas. Eskimos seringkali disajikan dengan tortilla atau digunakan sebagai isian dalam taco. Eskimos memiliki tempat yang penting dalam budaya kuliner Meksiko. Dikenal sejak zaman Aztec, Eskimos dahulu dianggap sebagai makanan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan bangsawan. Hingga kini, Eskimos masih menjadi simbol kemewahan dan sering disajikan pada acara-acara istimewa atau festival. Haukar. Bayangin kamu lagi berada di Islandia, diundang untuk mencicipi hidangan tradisional yang dikenal dengan aroma menyengat dan rasa yang menantang. Inilah haukar, makanan khas yang terbuat dari daging hiu Greenland yang difermentasi. Haukar adalah hidangan tradisional Islandia yang terdiri dari daging hiu Greenland yang telah difermentasi melalui proses khusus. Haukar memiliki bau amonia yang kuat dan rasa ikan yang sangat tajam, menjadikannya sebagai cita rasa yang perlu dibiasakan. Banyak orang menggambarkannya sebagai kombinasi antara asin dan sedikit manis. Aroma haukar sering dianggap menyengat, berasal dari proses fermentasi yang panjang. Haukar dibuat secara tradisional dengan cara membuang kepala, isi perut, dan tulang hiu. Daging yang tersisa dipotong-potong menjadi ukuran sedang, dicuci, lalu diletakkan di bawah tumpukan batu. Daging ini dihimpit dengan bebatuan besar dan dibiarkan membusuk selama 6-8 minggu. Kemudian daging digali kembali, dibersihkan, dan digantung untuk tujuan mengangin-anginkan selama 2 hingga 4 bulan. Setelahnya, bagian daging yang berubah menjadi coklat dibuang, sementara daging yang berwarna putih diambil untuk konsumsi. Haukar telah menjadi bagian dari warisan kuliner Islandia sejak zaman Viking. Para pelaut menggunakan metode pengawetan ini untuk menyimpan daging ikan hiu, yang penting dalam kondisi cuaca ekstrim di laut. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan pasokan makanan yang cukup. Haukar menjadi bagian dari warisan kuliner Islandia dan sering disajikan pada acara-acara tertentu, menambah nilai budaya dan sejarah pada hidangan ini. Haukar juga menjadi simbol ketahanan masyarakat Islandia.
Nah, dari semua makanan tadi, mana yang bikin kalian paling gak sanggup? Balut yang penuh kejutan, kasumarzu dengan belatung yang menggeliat, atau haukar dengan bau yang mematikan? Tapi ingat, di balik keanehan mereka, ada sejarah, tradisi, dan keberanian yang patut dihormati. Makanan bukan cuma soal rasa, tapi kisah yang mereka bawa. Sampai jumpa di video berikutnya.